Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia Dodit. Kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Santoso selaku tutor dan juga guru pengampu dari Mapel Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjut ke teks yang berbeda, yaitu teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan juga ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri. Jadi, silahkan dengarkan baik-baik apa yang kami jelaskan supaya nantinya kalian dapat memahami secara baik apa itu teks eksposisi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya terkait pengertian. Nah, pengertian dari teks eksposisi atau karangan eksposisi yaitu karangan yang bertujuan memaparkan informasi atau pengetahuan agar pembaca dapat menambah informasi atau pengetahuan tersebut. Jadi, tujuan dari teks eksposisi yaitu memaparkan informasi atau pengetahuan agar pembaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan. Jadi tambah pengetahuannya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari teks eksposisi itu sendiri. Ada sekitar 8 jenis yang perlu kalian pahami bahwa setiap jenisnya berbeda. Jadi yang pertama itu ada eksposisi berita. Nah, ini biasanya berisi tentang pemberitaan suatu kejadian. Nah, yang namanya berita itu pasti banyak terdapat di surat kabar, bisa majalah, koran, dan sebagainya. Kemudian terkait yang jenis yang kedua yaitu eksposisi ilustrasi. Nah, biasanya ini berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret tentang sebuah ide. Ciri khasnya biasanya menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti ilustrasi berikut ini, atau mungkin konjungsi dapat diilustrasikan seperti berikut. Nah, atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu eksposisi proses. Nah, ini biasanya berisi tentang petunjuk pembuatan atau penggunaan produk tertentu atau mungkin benda tertentu. Eksposisi jenis ini banyak ditemukan pada buku-buku petunjuk. Ya, proses biasanya terdapat atau banyak terdapat di buku petunjuk. Ya. Kemudian yang keempat yaitu eksposisi perbandingan. Eksposisi ini berisi ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dengan kalimat utama dengan cara membandingkan dengan yang lain. Jadi intinya ide yang disampaikan penulis itu dibandingkan dengan ide-ide yang lain. Nah, itu eksposisi perbandingan. Kemudian yang kelima yaitu eksposisi pertentangan. Ya, tadi ada perbandingan, sekarang pertentangan. Nah, kalau pertentangan ini biasanya berisi pertentangan antara sesuatu dengan yang lain. Jenis ini biasanya menggunakan konjungsi, akan tetapi, meskipun, kemudian sebaliknya, dan sebagainya. Jadi intinya ini antara yang dijelaskan dengan hal yang lain itu dipertentangkan. Ya. Kemudian yang keenam yaitu eksposisi definisi. Biasanya berisi batasan pengertian. Karena disebut definisi berarti tentang pengertian-pengertian saja. Baik itu tentang pengertian sesuatu atau karakteristik dari sesuatu itu sendiri. Jadi mendeskripsikan dari sesuatu yang ingin dijelaskan. Kemudian yang ketujuh yaitu eksposisi analisis. Biasanya berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian dikembangkan secara berurutan. Nah, ini analisis ini
memisah-misahkan dari bagian satu dengan bagian yang lain, kemudian diurutkan kembali. Kemudian eksposisi yang terakhir yaitu eksposisi klasifikasi. Yang dinamakan klasifikasi ini pasti mengelompokkan. Jadi biasanya eksposisi ini berisi tentang pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Ya, itu tadi jenis dari tag eksposisi. Ya. Kemudian pembahasan yang lain yaitu tentang ciri-ciri tag eksposisi. Ada sekitar 7 ciri-ciri dari tag eksposisi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu yang pertama bersifat non-fiksi atau ilmiah. Jadi maknanya dari eksposisi yang dipaparkan atau dijelaskan bahwa informasi atau pengetahuan tersebut biasanya dilengkapi dengan pendapat para ahli atau mungkin contoh-contoh atau fakta yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu bersifat informatif atau menjelaskan atau memaparkan. Nah, karangan eksposisi ini kembali lagi ke pengertian yaitu bertujuan memberikan informasi, berarti secara tidak langsung ini bersifat informatif. Ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan fakta. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor 1 tadi, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Nah, ini jadi ciri yang selanjutnya yaitu berdasarkan fakta, bahwa karangan eksposisi itu menggunakan fakta-fakta untuk membuat rumusan atau kaidah yang dikemukakan menjadi lebih konkret atau lebih banyak atau lebih kompleks. Kemudian ciri yang keempat yaitu tidak mempengaruhi atau tidak ingin mempengaruhi dari pemikiran para pembaca, tetapi hanya ingin menambah pengetahuan saja. Nah, bahwasanya karangan eksposisi ini tidak berusaha mewajibkan dari apa yang disampaikan, dari pendapat yang disampaikan itu berusaha untuk diterima oleh pembaca atau pendengarnya, tetapi berusaha menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan dari seseorang setelah membaca uraiannya. Jadi tidak mengharuskan bahwa itu harus diterima seutuhnya. Ya. Kemudian yang kelima yaitu sering menggunakan kata pronomina atau kata ganti orang. Bisa kita atau saya atau Anda dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan istilah dan bahasa baku, dan yang terakhir yaitu berupa pernyataan pendapat dan penegasan ulang. Nah, untuk ciri yang ketujuh ini kaitannya dengan struktur yang nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, bahwasanya struktur dari eksposisi itu ada 3. Nah, ini kaitannya dengan nomor 7. Ada bagian awal. Bagian awal ini berisi tentang pernyataan pendapat. Kemudian nanti ada uraian dan juga di akhir itu berupa penegasan ulang pendapat atau menyimpulkan dari apa yang diuraikan sebelumnya. Oke, itu tadi penjelasan dari pertemuan pertama tag eksposisi yang membahas mengenai pengertian, jenis, dan juga ciri. Saya harap kalian paham mengenai materi yang disampaikan supaya nantinya kalian dapat memahami materi selanjutnya yang nanti akan lebih mendalam mengenai tag eksposisi yang akan dibahas nanti. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya nantinya video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk semua orang, baik itu kalian dan juga semua yang ingin mendalami ilmu tentang bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.